warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang menghemat energi. Materi ini ada pada tema 6, subtema 4. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Sudah siap kalian belajar? Oke, disimak ya. Ayo kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi pokok-pokok informasi tentang penghematan energi. Ini masuk ke dalam muatan bahasa Indonesia. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi perilaku hemat energi sebagai pengalaman sila kelima Pancasila. Ini termasuk muatan PPKN. Kita simak teks bacaan berikut. Disimak ya anak-anak. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, dari teks bacaan tersebut, lalu kita dapat mengambil informasi sebagai berikut. Informasi pada bacaan. Jendela dan ventilasi rumah berfungsi sebagai tempat keluar masuknya sinar matahari dan udara ke dalam rumah. Tanaman di halaman rumah membuat lingkungan menjadi teduh. Adanya halaman yang teduh, jendela dan ventilasi menunjukkan bahwa rumah tidak memerlukan pendingin udara. Tidak menggunakan pendingin udara berarti menghemat energi. Nah, apakah kalian sudah seperti Dayu dan keluarga? Oke, kalian hebat. Selalu jaga ketersediaan energi ya. Menghemat energi adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Hemat termasuk sikap yang sesuai dengan pengalaman sila kelima Pancasila. Perhatikan gambar di bawah ini. Anak laki-laki ini, lihat keadaan ruangan di rumahnya. Anak di samping telah melakukan pemborosan energi. Kenapa? Karena
Ada dua lampu yang menyala. Lampu ruangan menyala, lampu belajar menyala, televisi menyala, radio menyala. Ada keran air yang lupa dimatikan. Lalu kipas angin pun menyala. Sedangkan anak ini sedang tiduran di kursi. Sebelumnya, banyak alat-alat elektronik yang sedang tidak ia gunakan. Kalimat saran mengenai penghematan energi. 1. Setelah selesai belajar, sebaiknya lampu segera dimatikan. 2. Keran air harus ditutup rapat-rapat setelah digunakan. 3. Televisi dan radio jangan dinyalakan bersama-sama. 4. Jika udara tidak begitu panas, kipas angin tidak dinyalakan. Perhatikan gambar berikut. Diperhatikan ya anak-anak ya. Gambar di samping menunjukkan warga yang sedang mengantri air bersih. Warga mengantri untuk mendapatkan air bersih karena persediaan air di rumah mereka telah habis. Persediaan telah habis karena adanya musim kemarau yang sangat panjang dan ulah manusia yang menggunakan air secara berlebihan. Jadi, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Ayo kita simak lagi. Caranya menghemat penggunaan air bersih dan menjaga ketersediaan air bersih. Anak-anak kelas 3A dan 3B, mari kita bersama-sama menyimak gambar seterus ini. Ya, gambar ini adalah menghemat bahan bakar minyak. Ayo dilihat, itu gambar apa anak-anak? Pintar sekali. Itu ada gambar siswa-siswi SDI Siti Hajar yang sedang berjalan menuju ke sekolah. Anak-anak ini adalah salah satu cara menghemat energi bahan bakar minyak dengan berjalan kaki ke sekolah. Iya, berjalan kaki merupakan perilaku menghemat bahan bakar minyak karena berjalan kaki tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Yang kedua, anak-anak, ayo, ini adalah ada gambar bersepeda ya. Gambar bersepeda. Bersepeda juga merupakan perilaku menghemat bahan bakar minyak karena bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Yang ketiga adalah berpergian menggunakan transportasi umum. Ini ada 3 macam contoh transportasi umum, misalnya angkutan kota, bus sekolah, dan kereta api. Masih ada lagi ya, apa aja? Banyak, nanti dicari ya. Transportasi umum. Menggunakan transportasi umum salah satu perilaku menghemat bahan bakar minyak. Karena semakin banyak yang menggunakan transportasi umum, maka semakin banyak kita menghemat bahan bakar minyak. Transportasi umum bisa menampung banyak orang dibandingkan dengan transportasi milik pribadi. Kita harus membiasakan menghemat energi agar energi tidak cepat habis. Ingat ya, ini transportasi umum. Perhatikan gambar ini yang ditayangkan di video. Siapa yang tahu gambar apa di video ini? Iya, pinter sekali. Ini adalah gambar anak atau siswa-siswi sedang melakukan piket kelas atau membersihkan kelas. Ya, coba sebutkan hak dan kewajiban mereka itu apa saja. Ada yang tahu?
Iya. Hak siswa adalah memperoleh kenyamanan dalam belajar di ruang kelas. Kewajibannya adalah siswa menjaga kebersihan kelas. Perhatikan gambar berikut ini. Iya, gambar berikut ini adalah merupakan contoh anak yang sedang sakit perut. Ya, kita tahu bahwa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban membuat segalanya berjalan dengan lancar. Gambar di samping menunjukkan seorang anak yang sedang merasakan sakit perut. Menurutmu anak-anak, apa hak dan kewajiban anak tersebut? Agar tidak mengalami sakit perut, bagaimana hak dan kewajibannya? Ayo, agar mencegah sakit perut. Kita simak ya. Agar tidak sakit perut, anak tersebut memiliki kewajiban untuk memakan makanan yang sehat dan bergizi, serta mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya. Kedua, adapun hak yang diterima anak tersebut adalah menikmati makanan dan minuman yang bergizi. Hak yang kita peroleh berkaitan dengan energi, menggunakan air bersih, memanfaatkan listrik, memakan makanan yang bergizi, menikmati udara segar, merasakan lingkungan yang aman dan tentram. Kewajiban yang harus kita laksanakan berkaitan dengan energi. 1. Tidak membuang-buang air. 2. Mematikan lampu pada siang hari. 3. Mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi anak-anak. Kelas 3A dan kelas 3B SD Islam Siti Hajar, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan 3M. 1. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Sekian pembelajaran dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.